Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, kapanpun waktunya. Eee, Terima kasih atas kesempatannya untuk Bu Sri Daryanti, Bu Cici, terus juga buat teman-teman, kami dari kelompok, lupa kelompok berapa, bakal mempresentasikan tentang, direct marketing. Di sini ada Franciscus Ryan, Putri Alia Syafira, Muhammad Zaki, dan saya sendiri Ahmad Alfarin Adnan. Oke, langsung mulai aja kali ya. Next. Nah, di bab kali ini, di topik kali ini, kami akan membahas 3 poin penting. Yang pertama itu tentang direct marketing, kedua direct selling, dan evaluating effectiveness, kayak gitu. Nah, kita mulai langsung dari yang pertama, yaitu defining direct marketing. Nah, di sini ada pengertian dari buku, yaitu direct marketing is a system of marketing by which organization communicate directly with target customers to generate a response or transaction. This response may take the form of an inquiry, a purchase, or even a vote, kayak gitu. Nah, lalu juga ada definisi lain dari The Direct Marketing Association atau DMA, yaitu adalah an interactive system of marketing which uses one or more advertising media to effect a measurable response and or transaction at any location, kayak gitu. Nah, di sini poin-poin pentingnya apa sih sebenarnya? Nah, poin-poin pentingnya adalah direct marketing itu sebenarnya pengertiannya tuh harfiah banget, bahwa sebuah proses pemasaran yang memang ditujukan untuk mendapatkan respons langsung atau mendapatkan feedback langsung dari si target pendengarnya atau target konsumennya, kayak gitu. Nah, di sini ada kata-kata target. Nah, target itu sesuatu yang membedakan dari direct marketing dan indirect marketing, kayak gitu. Kalau direct marketing pasti ada targetnya, pasti ada yang dituju. Tapi kalau indirect marketing bisa jadi tidak ada targetnya. Bisa jadi mereka hanya ingin mengejar brand image, tapi siapanya siapa saja, kayak gitu. Bisa jadi tidak ada target spesifiknya, kayak gitu. Dan dari definisi dari The Direct Marketing Association atau DMA, kata-kata penting di sini yang perlu digarisbawahi adalah measurable response, kayak gitu. Nah, ini direct marketing ini juga sesuatu yang bisa diukur, kayak gitu. Contohnya misalnya berapa kali kita berpromosi, lalu dari promosi itu kita mendapatkan return sejumlah berapa, kayak gitu. Misalnya consumer acquisition cost, kayak gitu, kita bisa menghitung biaya yang kita keluarkan saat mengakuisisi konsumen dari media yang kita gunakan atau program promosi yang kita gunakan, dan measurable lainnya atau alat-alat ukur lainnya yang memang bisa diukur, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau indirect marketing itu bisa jadi sesuatu yang tidak bisa diukur gitu loh, karena lebih bersifat kualitatif dan penilaian secara subjektif dari masing-masing orang, kayak gitu, atau dari masing-masing subjek. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja ke contohnya biar lebih kebayang kali ya. Oke, next. Nah, di sini ada direct marketing versus indirect marketing. Nah, di sini ada 2 perusahaan yang sangat besar di dunia yang memang terkenal dengan marketingnya, dengan pemasarannya, kayak gitu. Mereka salah satu marketing genius di dunia. Itu ada IKEA dan Coca-Cola. Nah, perbedaannya IKEA sama Coca-Cola ini, mereka tuh punya 2 core marketing yang berbeda. Yang pertama itu, IKEA itu sangat direct marketing, sangat langsung. Dia memang benar-benar langsung menyampaikan bahwa dia menjual produknya atau dia melakukan sebuah promosi atau dia melakukan sebuah kegiatan pemasaran. Sedangkan Coca-Cola sendiri lebih tidak langsung atau lebih indirect dengan cara mereka buat kampanye, mereka mensponsori sebuah acara, ataupun mereka membuat produk-produk yang memang ditujukan untuk membangun sebuah awareness aja gitu atau sebuah image, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat IKEA tuh bikin voucher, bikin katalog yang paling terkenal mungkin katalog kayak IKEA yang bahkan di media apapun dia promosi itu katalognya selalu dimunculin. Lalu juga kalau dia berpromosi online juga sangat harfiah tuh. Jadi kayak sale-nya berapa, kapan sampai kapan, bisa dapat apa yang bakal didapatkan konsumen, dan di situ sangat jelas bahwa itu dia menjual produknya, kayak gitu. Sedangkan Coca-Cola hampir tidak pernah dia menjual tentang sodanya atau tentang produk yang dijual, kayak gitu. Dia lebih kental dengan kampanye-kampanye dan image yang ingin dibangun oleh brand-nya. Tapi balik lagi, dua brand ini kedua-duanya memiliki pemasaran yang baik. Jadi direct marketing dan indirect marketing pun sama-sama baiknya, kayak gitu. Tinggal disesuaikan saja. Next. Nah, di sini ada the growth of direct marketing, kayak gitu.
Nah, sebenarnya direct marketing sendiri itu konsepnya muncul di tahun 1500-an, di abad ke-16. Nah, iya, di abad ke-16, saat mesin cetak itu ditemukan, saat orang sudah mulai bisa mencetak sesuatu di kertas, lalu di media-media lainnya. Akhirnya orang bisa menyebarkan sesuatu dengan sifatnya yang lebih masif atau bisa ke banyak orang. Dan disitulah orang mulai mengetahui apa yang namanya massive promotion kayak gitu. Dan dilakukannya pun pada saat itu mungkin ilmu pemasaran yang paling dasar adalah secara langsung kayak gitu. Saya punya produk apa dan saya jual itu secara langsung. Oh iya, beli produk saya ya. Mereka mungkin belum ada terpikir tentang brand image, mereka belum ada terpikir tentang company relation atau program sosial dan lain-lain untuk brand perusahaan atau image perusahaan kayak gitu. Nah, semenjak tahun 1500-an itu lalu seiring perkembangan teknologi sampailah ke abad-abad di mana kemajuan teknologi sudah sangat pesat, terutama mulai tahun 1900-an hingga tahun 2000-an saat ini gitu loh. Nah, di sini ada beberapa uh, milestone atau titik-titik perkembangan dari direct marketing yang memang merupakan faktor-faktor penting gitu loh dari growing-nya direct marketing di dunia. Nah, yang pertama itu ada munculnya credit card. Nah, ini credit card ini muncul di tahun 1960-an pertama kali, namun sudah teknologinya maju itu di tahun 1980-an. Ini tuh intinya adalah kemudahan transaksi. Nah, si kemudahan transaksinya itu kenapa? Karena akhirnya orang tuh punya sebuah alat bayar yang memang mudah dan simpel. Jadi orang juga untuk memasarkan sebuah barangnya, ia akan cenderung langsung aja memasarkan gitu loh. Karena transaksinya juga mudah gitu loh. Udah ada alat yang mempermudah gitu loh. Nah, makanya di sinilah muncul budaya konsumtif dan juga impulsif kayak gitu. Jadi orang lihat apa beli, suka apa beli, suka apa beli. Nah, kayak gitu. Nah, itu salah satunya faktornya karena ada hal yang mempermudah transaksi kayak gitu. Barrier-nya berkurang. Nah, selanjutnya ini by the way ini tuh lebih fokus di Amerika sih sebenarnya, cuman bisa kita relate juga ke mungkin kita di Asia dan di Indonesia juga. Nah, ini adalah yang kedua itu adalah more changing structure of American society and the market. Nah, jadi di sini intinya society itu berubah, lingkungannya itu berubah, masyarakatnya berubah. Ini banyak yang lebih bekerja, contohnya perempuan mulai berkarir, lalu daya belinya pun meningkat. Nah, saat daya belinya meningkat itu uh, tentu di situ ada resource yang meningkat secara daya beli. Nah, namun waktu dari masing-masing orang tuh juga tambah terbatas karena mereka menghabiskan waktu untuk bekerja kayak gitu. Nah, jadi di situ lebih banyak orang nggak mau bertele-tele atau nggak mau muter-muter gitu. Kalau mau promosiin produk, ya udah langsung aja nih produknya mau beli apa enggak, ini spesifikasinya, ini kelebihannya, ini kekurangannya, kamu mau beli apa enggak kayak gitu. Nah, itu salah satu faktor juga. Nah, selanjutnya itu ada technological advances. Nah, ini juga dengan segala teknologi, dari mulai tadi kredit card itu termasuk dalam teknologi ya. Cuman kalau kita relate ke masa sekarang mungkin kayak e-commerce, terus juga online store dan lain-lain. Nah, itu juga social media termasuk. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang berbau technological advances kan. Jadi kayak semakin mudah kita tuh buat menggunakan teknologi yang tentu mempermudah juga transaksi. Jadi produsen lebih mudah memasarkan dan menjual, dan kita sebagai konsumen juga lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Nah, selanjutnya itu adalah miscellaneous factors atau faktor-faktor lainnya. Nah, itu ada lifestyle, kayak tentunya dari zaman ke zaman gaya hidup orang berubah, perkembangan dunia marketing kayak gitu. Jadi ya banyak cara memasarkan produk yang lebih kreatif, lebih baru, lebih up to date termasuk dengan penggunaan teknologi, dan juga industri dari produk sendiri yang selalu berkembang kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada perbedaan kedua nih. Kalau tadi si direct marketing itu kan berbeda sama indirect marketing. Nah, selanjutnya ini si direct marketing ini punya role di integrated marketing communication kayak gitu. Nah, salah satunya itu adalah di promotional mix kayak gitu. Nah, di sini ada kata-kata yang menarik sih dari buku, yaitu long the stepchild of the promotional mix. Direct marketing has now become an important component in the integrated marketing programs of many organizations. In fact, direct marketing activities support and are supported by other elements of the promotional mix kayak gitu. Jadi ibaratkan si direct marketing ini anak tiri di keluarga promotional mix, karena
dia itu beda sendiri gitu. Dia itu beda sendiri kenapa? Karena kalau yang lain itu berbicara tentang caranya atau bagaimananya, how-nya kayak advertising, digital marketing, sales promotion, public relation, personal selling. Tapi direct marketing sendiri itu berbicara tentang what-nya atau konsepnya. Apa sih yang emang mau dibawa sama direct marketing? Oh iya, memasarkan secara langsung. Nah, lalu dikombinasikannya dengan apa? Nah, dengan promotional mix yang lain. Ada advertising tadi, digital marketing, sales promotion, public relation, dan juga personal selling. Nah, setelah ini saya akan langsung lanjut ke contoh-contohnya aja biar langsung relate. Kira-kira kalau dikombinasiin kayak gimana sih? Cuman ya pasti kalian juga udah banyak tahu dan juga sadar sih kayaknya. Oke, lanjut aja. Nah, ini contohnya kayak direct marketing sama advertising. Nah, ini harfiah banget contohnya iklan. Kayak misalnya iklan handphone tuh ada Samsung, ada Realme. Dia berbicara tentang spesifikasinya. Meskipun di situ misalnya ada tagline ataupun itu tetap direct marketing. Karena lihat contohnya sobat anti lowbat. Nah, itu emang berbicara tentang spesifikasi handphonenya yang memang baterainya tahan lama. Dan dia menjual itu. Nah, itu berarti direct marketing. Dan Realme juga tuh, layar besar, baterai besar. Nah, walaupun di situ ada figur-figur yang memang mendukung secara indirect, tapi inti dari advertising sendiri itu, advertising-nya atau iklannya sendiri itu adalah direct marketing, kayak gitu, pemasaran secara langsung. Lanjut. Nah, ini mungkin yang rada-rada kontroversial, nggak kontroversial juga sih, cuman kayak lebih unik karena public relation sendiri itu sebenarnya kategorinya tuh indirect marketing. Karena kita bisa tahu public relation itu juga ada berkaitan sama tanggung jawab sosial perusahaan, brand image dari perusahaan, lalu bagaimana consumer relation kayak gitu. Tapi di sini public relation sendiri juga bisa di-branding sebagai atau bisa berperan sebagai direct marketing kayak gitu. Nah, itu public relation itu jadi dari marketing kalau apa sih? Kalau yang dijual dari public relation-nya itu adalah produk atau bukan sebuah campaign atau bukan sebuah kampanye dari untuk memperbaiki citra perusahaan atau untuk menaikkan citra perusahaan. Contohnya adalah si produk GoPay ibadah ini. Nah, ini kan sebenarnya kan kategorinya public relation ya, apa tanggung jawab sosial ya. Cuman yang di sini adalah yang dijual oleh GoPay sendiri adalah produknya bahwa sekarang kita bisa sebagai konsumen bisa loh memakai produk GoPay untuk berdonasi. Nah, itu ada di sedekah masjid, peduli sehat, WeCare, Sinergi, dan UNICEF kayak gitu. Jadi dia bukan menjual kayak nih GoPay donasi atau Gojek donasi, tapi dia menjual produk yang memang dalam rangka public relation juga. Cuman ini loh fungsinya. Fungsinya ada fungsi yang dijual secara langsung yaitu adalah kemudahan berdonasi melalui GoPay kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini direct marketing, ditambah personal selling kayak gitu, di-combining sama personal selling. Nah, di sini kenapa contoh-contohnya kayak, kayaknya benda-bendanya gede-gede ya, Boeing, Airbus, Caterpillar kayak gitu. Nah, karena sebenarnya personal selling sendiri itu, di masa ini hanya umum bagi, business to business atau produk-produk business to business kayak gitu. Mungkin kalau ada teman-teman atau ada ya, Bu Cici bisa menambahkan mungkin kalau ada contoh dari selain business to business, tapi memang di zaman ini yang paling umum personal selling itu terhadap business to business kayak gitu. Jadi contohnya di sini direct marketingnya secara personal selling, misalnya agen penjualannya Boeing atau Airbus menawarkan pesawat pada maskapai, ataupun misalnya Caterpillar punya sales juga bisa jual alat berat ke perusahaan konstruksi atau memang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa alat berat kayak gitu. Jadi direct marketing di sini benar-benar kayak langsung jualan dan dengan approaching secara personal karena ya tahu sendiri ini barang-barangnya besar dan nggak murah sih dan segmennya adalah business to business. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah direct marketing plus sales promotion. Nah, di sini mungkin ini mungkin berkaitan sama materi sebelumnya kayak gitu di minggu lalu tentang internet marketing atau digital marketing. Di sini ada tentang email marketing kayak gitu. Nah, kita sering banget nih direct marketing itu punya salah satu media yang menurut saya cukup efektif sih, yaitu email kayak gitu. Karena di email ini ternyata banyak promosinya ya, banyak kegiatan sales promotion-nya. Mulai dari yang Lazada, di situ ada selamat bergabung. Jadi kalau kita baru bikin akun tuh Lazada, di Zalora, sorry. Di Zalora itu langsung dapat voucher kayak gitu. Nah, terus juga misalnya ada nih di Tokopedia kayak gitu. Nah, di Tokopedia ini misalnya dia ada diskon dalam jangka waktu tertentu, sales promotion biasa lah. Nah, ini kalau di websitenya Levi's ini dia kasusnya tuh kayak
jadi di card-nya atau di keranjang kita tuh ada yang belum ditransaksikan gitu. Jadi dia mengingatkan kan, "Nih ada promosi nih, kamu belum, bertransaksi padahal udah ada di keranjang," kayak gitu. Nah, terus habis itu misalnya Zalora tuh satu lagi produk-produk yang emang udah di wishlist kita kayak gitu. Contohnya udah produk-produk yang udah ada di yang kita senengin, yang kita favoritin gitu. Nah, itu lagi diskon, nah dia juga bisa promosi tuh. Makanya si direct marketing menggunakan email marketing ini sangat powerful sih tentunya, apalagi digunakan dalam kategori sales promotion kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah direct marketing sama, support media. Nah, ini, mungkin materi minggu lalu yang cukup menarik dan, panjang juga kayak gitu. Nah, di sini direct marketing sendiri yang berarti memasarkan secara langsung, ini juga sangat banyak muncul di support media. Contohnya misalnya yang di transit media tuh kayak ada yang sekarang kalau di ojol tuh di belakangnya ada promosi-promosi space tuh yang kayak Shopee. Terus ada yang juga di mobil berjalan digital billboard kayak yang contohnya di Walmart itu. Terus juga banyak out of home media yang kayak, billboard tuh yang Shopee banyak banget tuh di Jakarta kalau kalian sering jalan-jalan. Nah, ataupun yang in-store kayak, biasanya supermarket atau hypermarket kayak Giant tuh, kelihatan hard selling banget kan, murah dan tetap murah. Nah, kayak gitu-gitu. Coret-coret harga. Nah, iya kayak gitu sih. Jadi intinya direct marketing sendiri itu adalah sebuah konsep yang memang, cakupannya sangat luas di situ. Tadi juga di pengertiannya itu juga ada tentang bisa di-combining dengan satu media, bahkan banyak media kayak gitu. Jadi yang membedakan direct marketing dari promotional mix yang lain adalah dia adalah sebuah konsep dan disupport dan menyupport dari, promotional mix yang lain kayak gitu. Oke, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Alvarian. Selanjutnya, saya Franciscus Rian akan melanjutkan presentasi. Nah, jadi setelah kita mempelajari mengenai apa itu definisi dari direct marketing, lalu pertumbuhan, hingga perannya di dalam IMC, maka selanjutnya saya akan membahas mengenai apa sih sebenarnya tujuan dari direct marketing. Jadi sebenarnya ada 3 tujuan utama terkait dengan direct marketing, yaitu yang paling utama adalah membangun image, di mana image sebuah brand atau sebuah produk itu tentunya sangat penting dan sangat berkaitan dengan kesuksesan suatu perusahaan. Makanya dengan direct marketing ini, perusahaan itu ingin menonjolkan image mereka sebagus mungkin agar semakin dikenal dan memiliki nilai positif di masyarakat. Lalu selain itu juga ingin memaintain atau menjaga kepuasan konsumen. Jadi direct marketing ini selalu berusaha bagaimana caranya agar konsumen itu selalu ingin kembali membeli produk kita nantinya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah menginfokan serta mengedukasi konsumen. Jadi dengan langkah-langkah kita dalam direct marketing, itu kita secara tidak langsung tuh juga ingin mengedukasi kepada konsumen bahwa kita kan mengadakan banyak campaign, banyak iklan. Di situ kan kita menggunakan kreatif yang sangat beraneka ragam dan di sini kita juga ingin mengedukasi para konsumen. Nah, selanjutnya saya akan mempelajari mengenai database. Jadi di dalam direct marketing itu juga memerlukan satu database. Jadi perusahaan itu harus memaintain database sebaik mungkin agar dapat memberikan yang terbaik bagi konsumen. Nah, sebenarnya fungsi database itu apa aja? Ada 4. Yang pertama itu berkaitan dengan meningkatkan atau improving the selection of market segment. Jadi dengan adanya database, maka pemasar atau perusahaan itu bisa tahu market segmen yang mana sih yang sebenarnya mereka ingin tuju gitu. Lalu yang kedua itu adalah menstimulasi supaya konsumen itu melakukan repeat order, repeat purchase gitu. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan cross-sell, bisa jual produk lainnya, serta yang terakhir adalah customer relationship management. Nah, lalu sebenarnya database itu efektif atau enggak sih? Nah, jadi kita akan determining the effectiveness of database. Jadi database itu harus senantiasa diperbarui. Kenapa harus diperbarui? Karena kan kita mengetahui sendiri bahwa pattern pembelian dari konsumen itu kan sangat tidak menentu, tergantung dengan produk yang ada di pasaran, lalu tergantung dengan situasi juga. Jadi pattern dan juga behavior dari konsumen itu kan sangat sangat gampang berubah-ubah. Jadinya dengan adanya database itu kita dapat merekam dengan baik, dengan tepat,
sehingga kita bisa melakukan direct marketing nantinya dengan sebaik mungkin. Gitu. Nah, lalu apa aja sih strategi yang bisa diterapkan ketika suatu perusahaan itu ingin melakukan direct marketing? Ada dua, yaitu yang pertama adalah one-step approach, dan yang kedua adalah two-step approach. Nah, kita bahas dari yang pertama adalah one-step approach. Jadi di sini dia menggunakan satu media aja. Jadi menggunakan media yang secara langsung untuk menghasilkan pesanan. Jadi tujuannya itu memang secara lebih spesifiknya adalah ingin mengenerate penjualan. Jadi ingin mengeneralisasi dari seluruh penjualan itu menggunakan satu media secara langsung. Nah, lalu yang kedua adalah two-step approach. Jadi kalau two-step approach itu sebenarnya dia menggunakan lebih dari satu media. Jadi untuk bisa mengeneralisasi penjualan, dia menggunakan lebih dari satu media. Contohnya, menggunakan telemarketing untuk menanyakan interest konsumen. Jadi kita mengetahui dulu apa sebenarnya keinginan dan kebutuhan konsumen, lalu baru kita menghubungi mereka terkait dengan penawaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Gitu. Jadi intinya perbedaan strateginya ada di medianya. Itu yang perlu di-highlight. Lalu selanjutnya adalah direct marketing media. Jadi sebenarnya direct marketing media itu ada berbagai macam. Nah, yang pertama itu ada namanya direct mail atau junk mail. Jadi ini tuh sebenarnya seperti kiriman yang tidak diminta oleh penerimanya. Jadi kita tiba-tiba ada di email kita atau ada pesan yang sebenarnya kita nggak tahu tiba-tiba ada aja. Nah, itu tuh namanya direct mail atau junk mail. Jadi banyak yang menghindari direct mail karena takut menimbulkan irritation yang mana merusak image perusahaan. Nah, saingan dari direct mail adalah internet. Gitu. Lalu yang kedua adalah katalog. Nah, katalog itu sebenarnya seperti metode yang sangat jadul. Jadi produk-produknya itu dipajang di katalog, ada harganya, ada deskripsinya. Jadi dengan perkembangan zaman, katalog ini tidak lagi cuma hard copy nih. Jadi sekarang udah muncul banyak yang soft copy, dan bahkan mungkin sekarang ini mayoritas sudah menggunakan soft copy karena adanya perkembangan teknologi. Jadinya cenderung lebih efektif, lebih efisien juga bagi perusahaan karena tidak menimbulkan cost lagi gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, saya Putri Alia akan melanjutkan mengenai direct marketing media. Yang ketiga adalah email. Nah, email ini targetnya tuh konsumennya sangat bertarget, sangat bergantung pada daftar yang ada dan berupaya menjangkau konsumen dengan kebutuhan khusus melalui pesan yang ditargetkan. Contohnya ini yang saya bisa dilihat di slide itu dari Shop Alphabet. Jadi mereka kayak ngirim personal ke email kita, kayak mereka tuh menawarkan ada produk baru, kayak latest products-nya, terus juga diskon misalnya kayak tanggal 11-11. Nah, itu biasanya mereka email ke email pribadi customer. Nah, yang kedua itu ada broadcast media. Broadcast media ini bisa ditemui oleh masyarakat di TV ataupun radio. Nah, menggunakan media broadcast ini bisa sangat efektif untuk menjangkau banyak target konsumen. Nah, dalam broadcast media ini melibatkan direct response advertising dan juga supporting ads. Yang dimaksud dengan direct response advertising ini adalah produk atau layanan yang ditawarkan dan tanggapan jualan diminta baik melalui one-step approach dan ataupun two-step approach yang sudah dijelaskan oleh Rian tadi. Nah, contohnya misalnya kayak seperti iklan pakaian, peralatan olahraga, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya supporting ads ini dirancang untuk melakukan dan mendukung bentuk periklanan lainnya. Contohnya kalau di US itu ada Ads for Publisher Clearinghouse yang dimana kayak pemasaran produknya itu berlangganan dan dalam bentuk berbasis undian. Yang ketiga itu ada TV spots. Dalam direct marketing sebagai yang dikategorikan sebagai program pendek yang mencakup iklan tanggapan langsung yang biasa terlihat di televisi. Contohnya kayak iklan yang seperti biasa kita lihat di TV pada umumnya. Next. Nah, selanjutnya ada infomercial, yaitu iklan komersial yang durasinya cukup lama. Jadi satu kali segmen itu bisa 30-60 menit. Nah, yang selanjutnya ada home shopping, kayak bisa kita lihat juga di fotonya itu, yang home shopping itu biasanya terhadap running text terhadap tentang nomor telepon perusahaan serta harga normal maupun harga yang sudah di-cut jadi harga diskon, terus juga info pembeliannya, kayak proses pembayarannya bisa cicilan atau tidak. Nah, ini mungkin kita bisa lihat di beberapa channel di TV, misalnya kayak MNC Shop ataupun televisi lain. Next. Nah, bentuk selanjutnya dari direct marketing adalah print media. Jadi, iklan cetak masih dapat ditemukan di bidang minat tertentu, misalnya kayak
Misalnya suatu perusahaan ingin menjual sepatu olahraga, maka mereka akan memasang iklan di majalah sport ataupun di majalah keuangan. Terus juga ada telemarketing, memasarkan atau mensosialisasikan produk atau jasa melalui telepon. Nah, kalau misalnya telemarketing ini sudah banyak nggak digunakan, mungkin sekarang sudah tidak pernah ditemui soalnya kayak rawan untuk penipuan. Nah, contoh dari print media tadi, ini contohnya kayak di majalah Gadis kan target konsumernya kan remaja gitu, jadi kayak produk seperti Emina itu cocok untuk diiklankan di print media majalah Gadis. Next. Nah, selanjutnya setelah direct marketing, saya akan membahas mengenai direct selling. Direct selling adalah suatu metode penjualan barang atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara bertatap muka langsung melalui dan bentuknya itu misalnya kayak penjualan langsung, presentasi pribadi one on one atau demonstrasi produk dan penjualan produk dan layanan kepada konsumen di rumah mereka atau menghampiri langsung. Nah, ini memiliki tiga bentuk. Yang pertama itu repetitive person-to-person selling. Jadi penjual itu mengunjungi rumah pembeli ataupun tempat kerja atau lokasi lain untuk menjual produk atau layanan yang sering dibeli oleh customer tersebut. Kalau misalnya yang kedua, dan non-repetitive person-to-person selling, jadi penjual mengunjungi rumah pembeli, tempat kerja, atau lokasi untuk menjual produk atau layanan yang jarang dibeli oleh customer tadi. Yang ketiga itu ada party plans, jadi penjual menawarkan produk atau layanan kepada sekelompok orang melalui pesta atau demonstrasi di rumah atau di kantor, jadi bentuknya lebih wide gitu. Nah, ini ada persentase juga. Jadi sebesar 68% itu menggunakan person selling, yang kedua itu ada party plan sebesar 27%. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih Putri Alia. Berikutnya saya Muhammad Zaki Akbar akan menjelaskan tentang evaluating the effectiveness of direct marketing. Jadi dalam topik ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengevaluasi direct marketing yang dilakukan pemasar tersebut efektif atau tidak. Ada 3 cara dalam melakukan evaluasi terhadap keefektifan dari direct marketing. Yang pertama adalah CPO atau cost per order. Yang kedua adalah CLTV, Customer Lifetime Value, dan yang ketiga adalah RFM, Recency Frequency Monetary. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu CPO atau cost per order. Jadi pemasar dapat mengevaluasi keefektifan sebuah direct marketing dengan metode ini. Jadi intinya dalam metode CPO ini, pemasar ingin melihat keefektifan dari direct marketing melalui order yang mereka dapatkan dibandingkan dengan cost yang mereka keluarkan dalam melakukan direct marketing. Contohnya, misalkan pemasar menargetkan $5 setiap return per order yang mereka dapatkan dari melakukan direct marketing. Sedangkan direct marketing tersebut menghabiskan biaya sekitar $2.500 misalkan. Maka dari situ, bila ingin dianggap efektif, pemasar harus mendapat 500 order agar setiap return per order yang mereka dapatkan itu paling tidak menyamai biaya cost yang mereka keluarkan dalam melakukan direct marketing. Yang kedua adalah CLTV atau Customer Lifetime Value. Nah, Customer Lifetime Value ini adalah formula yang digunakan untuk membantu pemasar dalam menentukan nilai uang yang diasosiasikan dengan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dari situ nanti akhirnya pemasar akan mengevaluasi worth dari konsumen tersebut. Nah, nilai tersebut nanti akan menentukan apakah konsumen tersebut perlu untuk didapatkan oleh pemasar atau tidak, serta untuk meningkatkan layanan kepada konsumen tersebut, konsumen yang sudah ada. Nah, pemasar ini menggunakan CLTV untuk membantu mereka menilai keuntungan yang mereka dapatkan dari konsumen, sehingga perusahaan dapat lebih fokus memberikan perhatian kepada pelanggan yang memberikan keuntungan bagi mereka. Jadi intinya customer lifetime value ini adalah pemasar melihat apakah setelah melakukan direct marketing tersebut, pemasar akan mendapatkan keuntungan dari konsumen tersebut. Apakah konsumen tersebut dalam jangka panjang akan membeli produk mereka dan lain sebagainya, sehingga pemasar dapat memberikan perhatian lebih atau memfokuskan kepada mereka tentang perhatian kepada mereka, sehingga pemasar dapat memfokuskan perhatian lebih kepada pelanggan yang memberikan keuntungan untuk pemasar tersebut. Yang terakhir adalah RFM, yaitu Recency Frequency Monetary. Nah, resensi frekuensi monetary ini adalah sebuah analisis yang digunakan untuk menentukan konsumen mana yang memberikan profit paling banyak untuk pemasar. Caranya dengan melihat seberapa baru sih konsumen tersebut membeli produk yang pemasar tersebut promosikan, yaitu resensi,
Lalu seberapa sering konsumen tersebut membeli produk yang mereka baru saja promosikan, frekuensi, dan berapa yang dihabiskan untuk konsumen untuk membeli produk tersebut atau monetary. Dari ketiga hal ini, mana yang lebih baik? Semua dapat diterapkan dan semua dapat memberikan keefektifan untuk dapat memberikan evaluasi untuk melihat keefektifan dari direct marketing. Jadi untuk mana yang lebih cocok, hal tersebut tergantung pada perusahaan yang melakukan direct marketing. Next. Nah, berikutnya adalah advantage of direct marketing atau keuntungan yang kita dapatkan bila kita sebagai pemasar melakukan direct marketing. Yang pertama adalah selective reach. Nah, selective ini dengan menggunakan direct marketing, pemasar itu dapat menjangkau banyak orang dan juga sekaligus menyeleksi orang-orang yang mereka jangkau. Jadi kan sebagai pemasar kita punya target potensial yang ingin kita jangkau. Dengan direct marketing kita dapat menseleksi hal tersebut dan menjangkau orang-orang tersebut. Contohnya kan kalau misalkan kita menggunakan billboard untuk promosi, misalkan kita taruh di pinggir jalan tol atau jalan raya, kan kita nggak bisa memastikan bahwa semua orang tersebut melihat billboard tersebut kan. Nah, tapi dengan direct marketing kita bisa mengirimkan email ke orang-orang yang kita jadikan target potensial sebagai konsumen, dan orang-orang tersebut pasti mendapatkan email tersebut seperti itu. Dan juga pemasarnya juga dapat menseleksi siapa saja yang ingin mereka berikan promosi, seperti misalkan kandidat politik itu dapat mengirim pesan kepada warga di suatu area tertentu. Jadi hanya warga-warga di area tertentu saja yang mendapat pesan dari politikus tersebut, misalkan seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah segmentation capabilities. Nah, segmentation capabilities ini berarti maksudnya adalah dengan melakukan direct marketing, pemasar itu dapat membangun atau mengembangkan strategi segmentasi yang lebih efektif. Contohnya, misalkan pemasar ini meminjam ataupun membeli atau melihat daftar pembeli dari suatu produk belakangan ini. Misalkan pemasar meminjam list atau daftar dari pembeli baru-baru ini dari suatu produk mobil atau pemilik kartu dari suatu bank. Nah, dari daftar tersebut kan pemasar dapat mendapatkan segmentasi berdasarkan area geografi, pekerjaan, dan juga demografi dan lain-lain. Sehingga dari daftar tersebut, pemasar dapat mengembangkan strategi segmentasi yang lebih efektif. Yang ketiga adalah frekuensi. Jadi dengan menggunakan direct marketing, pemasar itu dapat membangun frekuensi yang mereka inginkan. Contohnya dengan mengirimkan email. Pemasar dengan direct marketing, pemasar dapat mengirimkan email misalkan seminggu sekali. Jadi mereka bisa melakukan promosi setiap seminggu sekali dengan cara mengirimkan email. Yang perlu diperhatikan adalah kadang frekuensi itu juga mengganggu. Karena bila terlalu sering, konsumen akan merasa kesal dengan hal tersebut. Maka dari itu, dengan melakukan direct marketing, kita sebagai pemasar dapat membangun frekuensi yang kita inginkan sesuai dengan target konsumen yang kita incar. Jadi kita bisa mengatur frekuensi agar tidak terlalu sering dan juga jangan terlalu jarang dalam memberikan marketing. Yang terakhir adalah testing, yaitu yang melakukan direct marketing, pemasar dapat melakukan testing terhadap efektivitas terhadap program produk tersebut secara keseluruhan atau juga melakukan testing terhadap hal-hal spesifik secara langsung. Next. Nah, keuntungan direct marketing berikutnya adalah timing. Dengan menggunakan direct marketing, timing itu akan dapat lebih fleksibel. Direct mail atau email dapat disatukan dengan waktu yang lebih cepat dan disebarkan ke target populasi yang diincar dengan waktu yang lebih cepat, sehingga waktu yang dimiliki oleh pemasar itu lebih fleksibel dengan menggunakan direct marketing. Yang berikutnya adalah personalization, yaitu tidak ada media yang dapat mengiklankan sesuatu yang lebih baik atau memproduksi sesuatu yang lebih baik dan mempersonalisasi sesuatu lebih baik selain direct marketing. Contohnya, pemilik mobil dapat pemasar kirimi surat dengan menyatakan selamat atas terbelinya sebuah mobil baru, sekaligus pemasar mengirimkan penawaran terhadap aksesoris untuk mobil tersebut, sehingga pesan tersebut dapat dipersonalisasi. Yang berikutnya adalah cost. Direct marketing secara signifikan itu dapat mengurangi cost dalam beriklan. Contohnya dengan mengirim email. Untuk mengirim email kan kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali kan. Jadi setiap keuntungan yang kita dapatkan dari direct marketing akan terasa lebih besar. Karena kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali dalam mengeluarkan promosi. Seperti itu. Yang berikutnya adalah measure of effectiveness.
Jadi tidak ada media yang dapat mengukur tingkat efektivitasnya sebaik dengan direct response. Biasanya ketika melakukan direct marketing, feedback itu langsung kita dapat sebagai pemasar, dan kebanyakan dari feedback tersebut adalah feedback yang akurat. Next. Nah, berikutnya adalah disadvantage of direct marketing atau kerugian yang kita dapatkan dengan menggunakan direct marketing. Karena dia ada keuntungan, tentu saja juga ada kerugian dalam melakukan direct marketing. Yang pertama adalah image factor. Nah, kerugian dari direct marketing adalah banyaknya email atau mail, direct mail yang dikirim oleh pemasar akan dianggap sebagai junk mail oleh konsumen atau yang mereka yang mendapatkan email tersebut. Karena kan kadang waktu kita mengirimkan email, kita sebagai pemasar mengirim email atau direct mail, konsumen kadang tidak meminta hal tersebut untuk dikirimkan kepada mereka. Dan bila kita terlalu banyak mengirimkan hal tersebut akan membuat mereka kesal, dan seperti yang teman saya Franciscus Ryan tadi sudah katakan sebelumnya, bahwa hal ini juga akan berdampak pada image dari perusahaan tersebut karena bisa terlalu sering mengirimkan junk mail. Bahkan menurut Direct Marketing Association, perumah tangga ini di Amerika mendapatkan 19 direct mail setiap minggunya. Bahkan perusahaan seperti Motorola, General Motors yang sering mengirimkan direct mail maupun email membuang kebanyakan email yang mereka anggap junk mail. Seperti itu. Bahkan perusahaan sendiri yang sering mengirimkan email atau direct mail, bila mereka mendapatkan hal itu, kadang mereka merasa terganggu dengan hal tersebut. Yang kedua adalah accuracy. Salah satu keuntungan direct marketing memang mendapatkan mengirimkan promosi melalui direct mail dan dipersonalisasi berdasarkan target potensial konsumen. Nah, tetapi keefektifan dari metode tersebut bergantung pada akurasi dan daftar yang mereka gunakan. Sedangkan ketika mereka mendapatkan daftar tersebut, bisa saja dalam beberapa tahun ke depan atau beberapa rentang waktu ke depan, banyak orang yang pindah rumah, pindah kerjaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau list tersebut ini berbaharui, maka selektivitas yang sudah dipilih akan percuma, dan pesan yang dikirim tidak akan sampai secara optimal. Nah, dengan menggunakan komputerisasi sebenarnya ataupun teknologi untuk mengupdate list tersebut sebenarnya bisa menjadi solusi, tetapi hal tersebut akan mengeluarkan biaya yang lebih dalam melakukan direct marketing. Yang berikutnya adalah content support. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa direct marketing kan secara harfiah memang menjual produknya secara langsung. Jadi konten yang ada dalam direct marketing memang menjual produknya. Nah, sedangkan konten support ini maksudnya adalah misalkan kita menggunakan indirect marketing, kita itu dapat membangun suasana hati dari pada konsumen yang kita incar, karena kita tidak secara gamblang, tidak secara jelas menjual produk yang kita miliki, seperti itu. Yang keempat adalah rising cost. Jadi seiring dengan naiknya biaya kantor pos dan juga naiknya biaya cetak, keuntungan dari menggunakan direct mail akan langsung kena imbasnya, karena naiknya biaya cetak dan juga kantor pos menyebabkan perusahaan dalam mengirimkan hal tersebut mengeluarkan kos yang lebih besar lagi. Selain itu, katalog juga merasakan akibatnya karena naiknya biaya cetak atau biaya print. Yang terakhir adalah do not call list. Jadi konsumen itu sekarang dapat menggunakan do not call list dan juga do not contact agar tidak mendapatkan telepon maupun gangguan dari pengirim junk mail. Nah, hal ini kan akan jadi hambatan bagi pemasar dalam melakukan direct marketing, karena kan kadang kita sebagai pemasar mengirimkan email, mengirimkan direct mail kepada konsumen. Sedangkan bila konsumen menggunakan do not call list dan juga do not contact, bila mereka memasukkan nomor ataupun alamat email kita ke dalam list tersebut, maka tidak bisa menghubungi konsumen yang kita inginkan. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang ditanyakan, silahkan dapat bertanya. Terima kasih.